Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala, fa inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia, di waktu dan tempat yang mulia ini, Al-Faqir berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta kita meyakini bahwa setiap perintah yang kita laksanakan akan mendatangkan kebaikan dan setiap larangan pasti mengandung keburukan. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia memuliakan sesuatu dari yang lain, memberikan keutamaan kepada sesuatu dibanding yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dari manusia yang ada di muka bumi, dan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian para nabi dan rasul. Selain manusia, Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan sebagian waktu di antara waktu yang ada. Ada sepertiga malam terakhir dalam setiap hari, ada hari Jumat dalam setiap pekan, dan ada bulan Ramadan serta malam Lailatul Qadar dalam setahun. Di samping manusia dan waktu istimewa, kita juga harus mengetahui tempat-tempat yang diistimewakan Allah di muka bumi. Di antaranya Makkah sebagai kota yang paling dimuliakan, sebab di dalamnya ada Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bah. Di Makkah ada Arafah, Mina dan Muzdalifah. Tempat-tempat ini merupakan tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah. Selain Makkah, juga ada kota Madinah, yang di dalamnya ada Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Kemudian tempat ketiga yang dimuliakan Allah adalah kota Al-Quds atau Yerusalem, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Hadirin rahimakumullah, dari ketiga tempat yang diutamakan, tentunya kota Mekah dan Madinah sampai saat ini masih ramai dan sangat mungkin untuk dikunjungi oleh kaum muslimin. Namun tempat yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa, kondisinya saat ini masih dijajah dan dikuasai oleh penjajah Israel. Hal ini tentu saja menuntut perhatian bagi kita, kaum muslimin. Karena apa yang terjadi di Palestina bukan hanya masalah penjajahan yang bersifat kemanusiaan, tapi juga berkaitan dengan simbol dan akidah kaum muslimin. Dan di antara perhatian kita kepada Palestina dan Masjidil Aqsa,
Mari sama-sama kita sadari apa saja keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa dan Palestina secara umum bagi kaum muslimin. Maka pada khutbah yang singkat ini, setidaknya khotib akan menyebutkan 5 keutamaan Palestina. Pertama, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwalan? Qala al-Masjidul Haram. Qultu summa ayyun? Qala summa al-Masjidul Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala arba'un. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, Masjidil Aqsa merupakan salah satu masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi dan melaksanakan sholat di dalamnya dengan pahala berlipat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid masjidi hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak dianjurkan bersusah payah bepergian kecuali menuju ketiga masjid, yaitu masjidku ini atau Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, Masjidil Aqsa merupakan saksi perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra dari Makkah ke Palestina. Ketika singgah di Palestina, beliau singgah di Masjidil Aqsa dan di sana beliau melaksanakan sholat berjamaah menjadi imam dari para nabi sebelum beliau. Ini menunjukkan bahwa amanah Masjidil Aqsa diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian setelah itu, barulah beliau melaksanakan Mi'raj ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya adalah syariat sholat wajib 5 waktu yang kita laksanakan sampai saat ini. Perjalanan mulia ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Keempat, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Setelah diwajibkannya salat 5 waktu, kaum muslimin melaksanakan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian berubah menghadap Ka'bah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Anil Barra bin Azib qala Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis 16 syahra hatta nazalatil ayah allati fil Baqarah wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dari sahabat Al-Barra bin Azib berkata, saya salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan
sampai turun ayat di dalam surat Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadis riwayat Bukhari. Dan ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk salat menghadap ke Ka'bah. Kelima, Masjidil Aqsa atau Palestina secara keseluruhan merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat pertama yang tadi sudah kita sebutkan. Pada ayat tersebut terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi barakna haulah," yang artinya kami berkahi sekelilingnya. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah sekitar Masjidil Haram. Ada yang mengatakan sekitar Masjidil Aqsa dan ada yang mengatakan sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Baik yang dimaksud adalah salah satunya atau keduanya sekaligus. Sesungguhnya banyak dalil-dalil lain yang mendukung dan menyatakan keberkahan Masjidil Aqsa dan negeri Palestina secara umum. Adapun makna keberkahan itu sendiri adalah bertetapnya kebaikan pada sesuatu atau bertambah kebaikan tersebut. Dan kita tahu bahwa Palestina secara pahala memiliki keutamaan tertentu. Namun juga secara geografis adalah negeri yang subur dan makmur dan secara strategis merupakan jalur transportasi yang menghubungkan tiga benua. Hadirin rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kita ridho ketika masjid kedua yang dibangun di muka bumi, kemudian saksi Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, bahkan menjadi kiblat pertama kaum muslimin, dijajah dan dirampas oleh Zionis Israel? Apakah kita rela saudara-saudara kita, kaum muslimin yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa dan menjaganya, ditindas dan diperlakukan tidak manusiawi oleh mereka? Sesungguhnya Masjidil Aqsa dan Palestina pasti akan merdeka karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya saudara-saudara kita di Palestina akan terus teguh mempertahankan Masjidil Aqsa dan kemerdekaannya karena mereka sadar akan janji-janji Allah. Tinggal pertanyaan terakhir adalah ada di posisi manakah kita ketika Masjidil Aqsa dan Palestina merdeka? Apakah jawaban kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentang Masjidil Aqsa dan Palestina? Tentu jawabannya adalah apa yang kita perbuat pada saat kita hidup. Kontribusi-kontribusi kita pada saat ini, baik itu dengan doa, donasi, maupun menginfokan hal-hal yang baik tentang Palestina dan saudara-saudara kita di sana, serta meyakini bahwa Palestina dijajah dan Zionis Israel adalah penjajah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'alal yahudi wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma saddid sahmahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'alal haqq ya hayyu ya qayyum. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.